Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghadab alaih." Barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah murka kepada dia. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sudah sampai kepada ayat yang ketiga surah Al-Fatihah. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran surah Al-Fatihah ayat 3. Berkenaan dengan tafsir ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Kalimat Ar-Rahmanir Rahim adalah dua nama yang berasal dari kata Ar-Rahmatu yang menunjukkan makna mubalaghah, yaitu bersifat hiperbolik yang artinya memiliki keberlimpahan makna di dalamnya. Lafaz Ar-Rahman mempunyai makna yang lebih kuat dibandingkan dengan lafaz Ar-Rahim. Makna yang terkandung di dalam lafaz Ar-Rahman lebih luas dibandingkan dengan Ar-Rahim. Hal tersebut telah disepakati oleh para ulama sebagai bentuk dari pemaknaan terhadap dua lafaz ini. Ada orang-orang yang berpendapat bahwasanya lafaz Ar-Rahim berasal dari bahasa Arab, sedangkan lafaz Ar-Rahman berasal dari bahasa Ibrani. Akan tetapi, pendapat itu telah tertolak. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwa lafaz Ar-Rahman mempunyai asal kata dari bahasa Arab itu terdapat di dalam sebuah hadis yang diketengahkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih melalui Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya ini adalah hadis qudsi. An-Rahmanu khalaqtur rahim. Aku adalah Ar-Rahman. Aku telah menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha asman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah Ar-Rahman. Aku telah menciptakan rahim dan aku mengambil untuknya satu nama dari namaku. Maka barang siapa yang menyambungkannya, aku pun akan menyambungkannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku pun akan memutuskannya. Demikian tertera di dalam hadis qudsi ini. Perawi mengatakan bahwasanya ini adalah nas yang menetapkan bahwasanya lafaz Ar-Rahman memiliki asal dari kata asli bahasa Arab. Sehingga tidak layak apabila
ada orang yang menyelisihi dan menentangnya. Karena itulah, ketika orang-orang kafir Quraisy pada saat perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan menuliskan pada permulaan perjanjian ini kata Bismillahirrahmanirrahim." Maka orang-orang musyrik itu mengatakan, "Kami tidak mengenal Ar-Rahman dan kami tidak pula mengenal Ar-Rahim." Peristiwa ini dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari, sedangkan dalam riwayat yang lainnya dijelaskan bahwasanya mereka menjawab, "Kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahman Al-Yamamah." Yang dimaksudkan adalah Musailamah Al-Kadzab yang dia menamakan dirinya sebagai Ar-Rahman. Pengingkaran mereka itu sebagaimana Allah Ta'ala abadikan di dalam firman-Nya, "Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani," dan apabila dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kalian kepada yang Maha Rahman." Qalu wa marrahmanu. Mereka berkata, "Siapakah Ar-Rahman itu?" "Anasjudu lima ta'muruna." Apakah kami akan bersujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami untuk bersujud itu? Wa zadahum nufura. Dan perintah untuk bersujud itu tiada lain kecuali menambah mereka semakin jauh dari keimanan. Quran Surah Al-Furqan ayat 60. Menurut pengertian lahiriahnya, keingkaran yang mereka lakukan itu tiada lain merupakan sikap pembangkangan dan kerasnya hati mereka di dalam kekufuran. Karena sesungguhnya telah ditemukan pada syair-syair jahiliyah mereka penyebutan nama Allah dengan sifat Ar-Rahman ini, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Ibnu Jarir yang menyebutkan bahwa ada seorang penyair jahiliyah yang bodoh yang di dalam syairnya dia menuliskan seperti ini, "Ala dorobantil kal fatahu hajinaha." Mengapa gadis itu tidak memukul untanya? "Ala qadabar rahmanu rabbi yaminaha." Padahal tongkat Rahman Rabbku berada di tangan kanannya. Telah ditemukan pula penggunaan kata Ar-Rahman di dalam syair-syair Arab jahiliyah yang lainnya. Hal itu menjadi bukti bahwasanya mereka telah mengenal lafaz Ar-Rahman sebelumnya, sehingga pengingkaran mereka telah ditutupi dengan kedustaan yang mengada-ada. Oleh karenanya pula dapat disimpulkan bahwa lafaz Ar-Rahman itu berasal dari akar bahasa Arab sendiri. Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya pengingkaran orang-orang Arab terhadap nama Ar-Rahman ini terjadi karena kebodohan mereka terhadap Allah dan terhadap sifat-sifat yang wajib padanya, berkenaan dengan makna yang terkandung di dalamnya. Para ulama bersepakat bahwasanya Ar-Rahman artinya yang maha pemurah di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim artinya yang maha penyayang di akhirat. Pengertian ini mengandung keumuman sifat dari lafaz Ar-Rahman yang mencakup sifat penyayangnya Allah dunia dan akhirat,
Dan kekhususan Ar-Rahim yang Allah tunjukkan berupa sifat penyayangnya di akhirat. Abu Ali Al-Farisi berkata, Ar-Rahman adalah nama Allah yang mencakup semua jenis rahmat yang Allah khususkan bagi dirinya sendiri, kemudian Allah berikan kepada semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. Ibnu Al-Mubarak berkata, Ar-Rahman apabila diminta, maka dia akan memberi. Sedangkan Ar-Rahim apabila tidak diminta, maka dia akan marah. Pendapat ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwasanya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghadab alaih." Barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah murka kepada dia. Para ulama juga mengatakan, itulah sebabnya Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsyir rahman." Kemudian dia bersemayam di atas aras, dialah yang Maha Pengasih. Quran Surah Al-Furqan ayat 59. Dan Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Quran Surah Toha ayat 5. Di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kata istiwa atau bersemayam dan menyandingkannya dengan Ar-Rahman. Hal ini menunjukkan keumuman ciptaannya dengan rahmatnya, sehingga semua makhluk yang diciptakannya, manusia maupun makhluk-makhluk yang lainnya, yang beriman atau yang mengingkarinya, semuanya memperoleh kemurahan rahmatnya. Akan tetapi, kemudian Allah lebih mengkhususkan kasih sayang itu dengan firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah menerangkan bahwasanya sifat Ar-Rahman diberlakukan untuk semua hamba-hambanya, sedangkan sifat Ar-Rahim dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Maka ini menunjukkan bahwasanya Ar-Rahman adalah rahmat yang bersifat mubalaghah, hiperbolik, luas cakupannya, meliputi semua makhluknya. Dan keumuman dari sifat Ar-Rahman ini diberikan kepada semua makhluk itu, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim dikhususkan oleh orang-orang yang beriman saja, dan terkhusus lagi diberikan di akhirat kelak. Itulah sifat Ar-Rahim. Adapun di dalam doa yang ma'thur disebutkan sebuah lafaz,
Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Allah itulah Dia yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat, dan Dia juga yang Maha Penyayang bagi keduanya. Selanjutnya, para ulama bersepakat bahwasanya nama Ar-Rahman adalah nama yang khusus untuk Allah saja, tidak untuk makhluknya yang manapun. Allah Ta'ala berfirman, Qul id'ullaha aw id'ur Rahman. Dan katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Serulah dengan nama yang mana saja yang dapat kamu menyerunya. Karena Allah mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran Surah Al-Isra ayat 110. Allah juga berfirman, Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan ya'badun. Dan tanyakanlah wahai Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kami mengutus engkau. Tanyakanlah, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan lain yang Maha Pengasih untuk disembah? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 45. Oleh karenanya pula, ketika Musailamah Al-Kadzab menamakan dirinya sebagai Ar-Rahman Al-Yamamah, maka Allah menyematkan julukan kepada dirinya sebagai Al-Kadzab, yaitu seorang pendusta. Dan kemudian dia masyhur dikenal dengan nama itu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Artinya Musailamah sang pendusta. Sedemikian masyhurnya sebutan Musailamah Al-Kadzab sehingga orang-orang Arab pada masa itu, baik yang tinggal di kota-kota maupun yang tinggal di daerah pedalaman-pedalaman, mereka menggunakan sebutan Musailamah Al-Kadzab untuk menggambarkan kedustaan seseorang. Setiap kali mereka hendak menyebutkan kedustaan, maka mereka menyebutkannya sebagai Musailamah Al-Kadzab. Sesungguhnya Musailamah Al-Kadzab itu menamakan dirinya dengan sebutan Ar-Rahman karena dia adalah orang yang sesat dan tidak ada orang-orang yang mengikuti dirinya, melainkan orang-orang yang sesat pula seperti dia. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya nama Ar-Rahman ini adalah nama yang dikhususkan untuk Allah saja. Adapun lafaz Ar-Rahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan pula nama itu kepada makhluknya. Sebagaimana tergambar di dalam firman-Nya, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dia adalah penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Di dalam ayat ini Allah menyematkan nama Raufur Rahim, yang penyantun dan penyayang, sebagai sifat dari hamba-Nya yang Dia ciptakan dan diutus
sebagai rasul kepada umatnya. Yang dimaksudkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula halnya dengan firman Allah Ta'ala yang lainnya. Dia mensifati makhluk dengan nama-nama yang lainnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itulah kami menjadikan dia mendengar dan melihat. Quran Surah Al-Insan ayat 2. Di dalam ayat ini Allah menyematkan dua nama pada makhluk yang diciptakannya yang bernama Al-Insan, yaitu manusia, dan dua nama yang Allah sematkan itu adalah Sami'an Basira, mendengar dan melihat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara nama-nama Allah Ta'ala ada nama-nama yang boleh digunakan untuk selain dirinya. Seperti Raufur Rahim dan juga Sami'an Basira. Dan ada juga nama-nama yang dikhususkan untuk dirinya sendiri saja. Hanya Allah yang berhak menggunakannya. Seperti Allah. Tidak ada yang boleh menggunakan kata Allah untuk menjadi nama bagi dirinya selain Allah. Kemudian Ar-Rahman, Al-Khaliq, dan juga Ar-Razaq, serta beberapa nama yang lainnya yang dikhususkan untuk Allah saja. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, dia memulai kalimatnya dengan Bismillah, dengan nama Allah. Setelah itu, kemudian dia mensifati Allah itu dengan Ar-Rahman, yaitu nama yang mencakup seluruh kasih sayangnya kepada semua makhluknya dan dikenal oleh makhluk-makhluknya seluruhnya. Dan setelah itu diikuti oleh lafaz Ar-Rahim yang memiliki kekhususan untuk diberikan kepada orang-orang yang beriman saja di akhirat nanti. Sehingga lengkaplah kalimatnya menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Jarir rahimahullah menyatakan bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki makna yang maha lembut lagi maha penyayang kepada orang yang dia sukai untuk dirahmatinya. Sekaligus juga mengandung makna bahwasanya dia Allah senang bersikap keras terhadap orang-orang yang dia ingin bersikap keras kepada dirinya. Hal ini bermakna bahwasanya Allah mempunyai kuasa mutlak kepada siapa dia mencurahkan kasih sayang dan kelembutannya. Dan dialah yang juga memutuskan secara mutlak kepada siapa dia bersikap keras sesuai dengan kehendaknya melalui sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang terkandung di dalam nama-namanya. Al-Qurtubi menyatakan bahwa memang sesungguhnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini mengandung dua hal secara bersamaan, yaitu makna targhib, yaitu anjuran, dan juga tarhib, yaitu ancaman. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala firmankan,
Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya akulah Allah yang maha pengampun, yang maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku ini adalah azab yang sangat pedih. Quran Surah Al-Hijr ayat 49 dan 50. Demikian pula halnya firman Allah Ta'ala, Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhanmu ini sangat cepat memberikan hukuman dan sungguh Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Di dalam kedua ayat ini dicontohkan bagaimana makna targhib dan tarhib digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam salah satu bagian pernyataannya Allah memfirmankan tentang belas kasih sayangnya, tentang kelembutannya, dan tentang kemahabaikannya. Itulah yang termasuk ke dalam makna targhib. Dan di dalam firman yang sama, Allah juga menunjukkan ketegasannya, menunjukkan keras siksanya, dan Allah menunjukkan pula kemahaperkasaannya. Dan itulah yang termasuk ke dalam makna tarhib. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang mukmin mengetahui tentang hukuman di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang berani mengharapkan sorga. Dan seandainya seorang kafir mengetahui adanya rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya. Demikianlah Al-Hafiz Ibnu Katsir memberikan tafsir tentang ayat yang ketiga surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.